Assalamualaikum. Halo guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, subscribe ya. Di sini. Subscribe. Hai teman-teman, jadi gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pertanggal 29 Juli tahun 2021, PAN-RB melalui YouTube resminya telah mengumumkan atau melaksanakan sosialisasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan PNS tahun 2021. Nah, apa saja poin-poin penting yang dibahas dari penetapan nilai ambang batas untuk SKD tahun 2021 ini? Jadi ada beberapa poin penting yang dibahas terkait nilai ambang batasnya, soal-soalnya apa saja, kisi-kisinya, serta berapa nilai ambang batas untuk masing-masing jalur formasi. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Nah, yang pertama tentang dasar hukumnya. Nah, jadi dasar hukum dari nilai ambang batas ini adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Nah, untuk dasar hukumnya bisa diakses melalui laman web jdih.mempan.go.id ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, waktu pengerjaan soal. Nah, jadi waktu pelaksanaan SKD untuk tahun 2021 adalah 100 menit. Jadi kalau tahun sebelumnya hanya 90 menit, maka pada tahun ini akan ada penambahan waktu 10 menit menjadi 100 menit. Ternyata penambahan waktu ini disertai juga dengan penambahan butir soal, yaitu sebanyak 110 soal dengan tambahan soal dari TKP yang sebelumnya hanya 35 soal menjadi 45 butir soal. Ya, jadi untuk ketentuan-ketentuan soal-soal SKD ini masih seperti kisi-kisi sebelumnya. Ada 3 jenis soal. Yang pertama dari TWK, kemudian dari TIU, dan yang ketiga dari TKP. Nah, untuk TWK soalnya masih tetap sama, 30 butir soal. Jika menjawab benar maka nilainya 5, tidak menjawab atau salah maka nilainya 0. Jadi diusahakan meskipun tidak tahu jawabannya tetap menjawab ya teman-teman. Nah, untuk TIU jumlah butir soal adalah 35. Sama menjawab benar nilai 5, salah atau tidak menjawab nilainya 0. Sedangkan untuk TKP jumlah butir soalnya adalah yang paling banyak, yaitu 45 butir soal. Nah, untuk di TKP jika tidak menjawab nilainya 0, tapi jika menjawab nilainya itu bisa berbeda-beda. Ada yang poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi usahakan di semua jenis soal harus menjawab ya. Apalagi di soal TKP jangan sampai ada yang kosong atau tidak dijawab gara-gara misalkan waktu habis atau berharap tidak tahu jawabannya atau tidak sempat menjawab. Nah, jangan sampai terjadi ya, karena untuk di TKP semuanya ada nilainya atau ada poinnya. Nah, sehingga total dari jumlah keseluruhan soal adalah 110 butir soal. Hal ini sesuai dengan penambahan waktu 10 menit menjadi 100 menit waktu pengerjaan soal. Untuk kisi-kisi materi soal di TWK, hal ini masih sesuai dengan Permen PAN-RB nomor 27 tahun 2021. Ada 5 kisi-kisi atau poin yang menjadi
kunci dari soal-soal TWK ini. Yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua integritas, kemudian yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau mau belajar tentang TWK maka harus sesuai dengan kisi-kisi ini, karena kisi-kisi inilah atau jenis-jenis soal seperti inilah yang akan muncul pada soal TWK pada seleksi kompetensi dasar. Kisi-kisi pada materi soal TIU ada 3, masih sama seperti yang disebutkan di Permenpan nomor 27 tahun 2021. Yang pertama ada kemampuan verbal, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, yang ketiga ada tentang kemampuan menganalisis soal figural, yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, selanjutnya untuk di soal TKP ada 6 poin penting yang menjadi kisi-kisi. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat tentang teknologi informasi komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam adalah anti radikalisme. Nah, jadi ada satu lagi nih tips buat menjawab soal-soal TKP. Nah, jadi dalam sosialisasi kemarin, PAN-RB juga launching tentang core value nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Jadi, ada yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi menurut sosialisasi kemarin bahwa nilai-nilai ini akan muncul juga pada soal-soal TKP yang 45 butir soal itu. Nah, jadi tipsnya adalah banyak-banyak memahami apa sih berorientasi pelayanan, apa itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi kalau nanti menjawab, sesuaikan dengan nilai-nilai ASN. Nah, itulah yang memiliki nilai atau poin tertinggi, yaitu poin 5. Nah, kenapa harus menjawab banyak benar di TKP? Karena untuk formasi umum nilai TKP ini ambang batasnya lumayan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya teman-teman. Mungkin ini disebabkan juga oleh adanya penambahan jumlah butir soal. Dari yang sebelumnya hanya 35 menjadi 45 butir soal. Nilai ambang batas SKD CPNS 2021 untuk 7 jenis jalur kebutuhan telah ditetapkan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan umum. Nah, kebutuhan umum ini adalah jenis formasi jalur yang paling banyak ya. Nah, jadi untuk formasi umum ditetapkan nilai untuk TWK sebesar 65 poin, TIU 80 poin, dan TKP 166 poin. Dengan total nilai SKD tidak ada batas minimumnya. Yang penting kita sudah melewati semua passing grade dari ketiga soal ini, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk soal TWK di jalur kebutuhan umum kan nilai minimum itu 65. Berarti dari 30 butir soal kita harus minimal menjawab benar 13 soal. Kemudian untuk TIU minimal kita harus mendapatkan nilai 80. Dari 35 butir soal
kita harus menjawab minimal 16 benar dari 35 butir soal. Kemudian untuk nilai TKP 166 poin. Nah, karena di TKP nilainya itu tidak ada 0, nilainya dari 1 sampai 5. Setelah saya coba simulasikan, maka dari 45 butir soal, maka minimal kita harus menjawab 31,5. Jika kita menjawab 31,5 dan sisanya hanya 1 poin, maka kita mengumpulkan nilai 169. Itu di atas ambang batas 166. Nah, jadi di soal TKP ini lumayan tinggi untuk passing grade-nya. Jadi benar-benar harus banyak latihan dan mempersiapkan diri menghadapi soal atau tes seleksi kompetensi dasar. Nah, selanjutnya untuk formasi atau jalur kebutuhan lain, misalkan disabilitas, cum laude, diaspora, putra-putri Papua, dan untuk kebutuhan umum khusus dokter, serta kebutuhan umum khusus ABK, penyelamat dan pengamat gunung api, itu nilai ambang batas untuk TWK dan TKP-nya ditiadakan. Hanya nilai ambang batas pada TIU. Tetapi ada nilai minimum total SKD yang harus diraih. Nah, untuk yang paling rendah ada pada jalur kebutuhan disabilitas dan putra-putri Papua dan Papua Barat, yaitu TIU hanya 60 dan total nilai SKD minimum 286. Nah, sedangkan untuk jalur cum laude dan diaspora, nilai TIU-nya minimal 85. Ini yang paling tinggi ya di antara jalur kebutuhan yang lain. Jadi dia TIU-nya 85 dan nilai minimum SKD-nya adalah 311. Kemudian untuk jalur kebutuhan umum yang khusus dokter, nilai TIU-nya adalah minimal 80 dan nilai total SKD minimum 311. Dan yang terakhir adalah untuk kebutuhan umum khusus ABK dan pengamat gunung api, nilai TIU-nya minimal 70 dengan nilai total SKD minimal 286. Ya, jadi perbedaannya dari kebutuhan umum, jadi hanya kebutuhan umum yang ketiganya ada nilai ambang batas. Kalau yang lain hanya pada TIU, tetapi ada nilai SKD minimum yang berlaku. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Silahkan melakukan simulasi soal-soal dan menyamakan dengan nilai ambang batas sesuai dengan jalur kita masing-masing. Apakah jalur umum, disabilitas, cum laude, diaspora, atau jalur lain. Nah, sekian video dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.